Pada hari itu, 16 Desember 2015, menerima ijazah dari Vice Chancellor Monash University adalah pencapaian terbaik saya setelah melalui perjalanan panjang sejak lulus S2 UGM tahun 2002. Saat bekerja sebagai staf peneliti di Pusat Kebudayaan UGM, saya terhubung untuk pertama kali dengan STSI Bandung dalam kolaborasi riset. Saya berinteraksi dengan Pak Arthur, Pak Jacob, dan tim riset STSI ketika itu, meneliti kesenian topeng kaleng di Cikarang, Bekasi. Ketika saya mendapatkan peluang kuliah S3 pada 2011, saya sudah menjadi bagian dari STSI Bandung. Saya mengambil studi antropologi dan kemudian menjadi jurusan di Fakultas Budaya dan Media. Menjalani status sebagai PhD Student by Research bukanlah jalan yang mudah. Lebih sering terbenam dalam sunyi di antara puluhan buku dan jurnal tanpa kehidupan sosial yang normal. Sehari-hari saya berkantor di lantai dasar Monash Institute of Graduate Research di Monash University, Clayton, Victoria, Australia selama kurang lebih 3 tahun. Berangkat pagi-pagi dan pulang saat matahari terbenam. Tak jarang harus lembur sampai malam hari. Jika belum pulang saat malam, petugas security akan menghampiri untuk mengecek keadaan kami. Monash University sebagai salah satu dari 8 kampus terbaik di Australia menyediakan semua fasilitas penunjang studi yang diperlukan. Itulah yang menjadi support system saya dan kawan-kawan sesama PhD student, selain supervisor yang suportif. Saat memasuki Matheson Library untuk pertama kalinya, saya begitu kagum dengan ribuan buku yang tinggi raknya hampir mencapai plafon. Di perpustakaan yang memiliki 5 lantai itu, kami sebagai PhD student bisa meminjam hingga 50 buku, dan jika sangat diperlukan, kami bisa meminta perpustakaan menyediakan buku atau referensi yang belum tersedia dan akan disediakan dengan cepat. Sebuah perjalanan akademik yang tidak mudah selalu menemukan penopang yang kokoh pada keluarga. Dukungan dan doa yang tak pernah putus menjadi penguat dalam menjalani studi di Australia. Selama menempuh studi, saya tidak banyak direpotkan dengan urusan di rumah. Mikala Barjana Yahya atau Miko, anak sematawayang saya, turut pindah ke Clayton saat menginjak kelas 2 SD dan menjalani sekolah yang menyenangkan di Clayton North Primary School. Sejak kelas 3, Miko sudah mulai belajar menulis cerita. Resume dan meringkas buku dari bacaan yang dibawa setiap hari dari sekolah adalah tugas tambahan yang membuatnya bersemangat. Saya sangat bersyukur Miko menemukan masa-masa sekolah yang menyenangkan pada masa pendidikan dasarnya. Kini ia tengah mengejar mimpinya sendiri dengan bersekolah di jurusan Political Science and Public Administration di Social Science University of Ankara di Turkiye. Prosesnya ibu untuk meraih titik ini, di mana setiap malam, bahkan adalah sampai seminggu full lah, ibu bekerja di mana orang lain masih tidur, begadang, bolak-balik kampus. Wah, gak kebayang lah effortnya. Miko melihat lah proses ibu di balik itu. Dan ya selamat ya bu ya, akhirnya sudah mendapatkan sudah bisa nge-achieve apa yang ibu impikan. Suami saya, Ibde Yahya, seolah menemukan dunianya yang hilang. Waktu luangnya ia habiskan di Matheson Library, Monash University sebagai visiting researcher yang menyimpan koleksi Indonesian Studies terlengkap di Australia. Ia juga keliling perpustakaan umum di seputar Clayton untuk meminjam audiobook yang akan diputarnya sambil berkendara sebagai loper koran. Pekerjaan yang banyak ditekuni para student Indonesia atau pasangannya saat berada di Melbourne. Sebagai jurnalis, ia berkesempatan mengunjungi hampir semua pertemuan tentang Indonesia di seluruh Victoria. Ia pun sempat menjadi editor pelaksana majalah Ozip, media yang menjembatani hubungan Indonesia dan Australia. Salah satu proses jatuh bangun dalam belajar untuk persiapan sekolah ke luar negeri adalah belajar bahasa Inggris. Untuk mencapai skor IELTS 7 sebagai syarat untuk diterima di Monash University, tak kurang dari 2 tahun saya belajar bahasa Inggris secara intensif. Kursus di The British Institute Dago Bandung saya tempuh selama kurang lebih 1 tahun sepulang mengajar. Saya juga secara tekun belajar mandiri dengan membeli buku-buku penunjang di pasar buku Palasari.
Lalu saya berkesempatan mengikuti pelatihan intensif bahasa Inggris yang diselenggarakan Dikti. Saya belajar 4 bulan di Universitas Negeri Malang dan 4 bulan di Lembaga Bahasa Universitas Indonesia. Khusus untuk melancarkan speaking, saya belajar banyak dari Pak Misan, seorang tutor dan volunteer yang mendedikasikan hidupnya bagi mereka yang ingin praktik berbicara dalam bahasa Inggris. Saya mengikuti kemanapun Pak Misan pergi, ke tempatnya mengajar di kampus-kampus, tempatnya memberikan privat di rumah-rumah, ke klub bahasa Inggris di hotel berbintang 5, dan ikut siaran di radio. Bahkan, saya pernah menemuinya di lapangan gazebo hari Minggu sambil lari pagi, mengikutinya dan bertemu salah seorang koleganya yang suka bicara bahasa Inggris di sebuah gang di Dago. Di tengah udara pegunungan yang hangat karena musim kemarau berkepanjangan, saya ikut berbagi warta kepada dunia mengenai seni buhun di Cirangkong dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang melatari peristiwa Hajat Lembur ke-7 pada tahun 2019. Hal ini dapat dirunut dari Hajat Lembur 1 2013 yang lalu yang saya gagas saat pertama kali penelitian di desa ini. Hajat Lembur ini tidak akan terlaksana jika saya tak punya partner yang tangguh seperti komunitas Cermin yang diasuh Kang Acong yang juga pernah menimba ilmu di STSI Bandung. Juga kelompok Mandala Sura. Mereka semua adalah anak-anak muda yang sangat berdedikasi terhadap lestarinya seni budaya tradisi. Ada 3 pilar yang membuat seni tradisi bertahan di suatu tempat. Pertama, seniman, kedua, masyarakat penyangganya, dan ketiga, tokoh agama atau ulama. Mengapa tokoh agama? Karena mereka adalah patron terpenting bagi masyarakat. Cirangkong adalah contoh unik dan menarik ketika pesantren atau ulama memiliki kekerabatan dengan para seniman. Bahkan, sebagian kiai berasal dari keluarga seniman. Hal inilah yang membuat saya optimis, seni tradisi di desa ini akan terus bertahan. Dulu kampung ini adalah kampung seni, kemudian berubah menjadi kampung Islami dengan lekatnya nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat. Tetapi seni tetap hidup dan berkembang. Bersamaan dengan musim panas di Australia di awal 2016, saya kembali ke tanah air untuk mengabdi di kampus tercinta. Kembali berjibaku dengan rutinitas Sri Dharma, mengajar, meneliti, dan mengabdi. Sejak kepulangan dari Australia, sejumlah tugas diamanahkan di pundak saya. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah ladang pengabdian saya yang terbilang paling lama. Sejak menjadi sekretaris lembaga, kepala pusat publikasi ilmiah dan mengelola jurnal panggung, hingga menjadi kepala lembaga. Selanjutnya, amanah yang lebih besar sebagai wakil rektor 2 diberikan di tengah suasana duka karena kehilangan pejabat yang saya gantikan. Hidup seringkali penuh misteri. Kita bahkan tak tahu takdir membawa kita pada jalan yang mana. Di luar kampus, selain memenuhi undangan sebagai narasumber ahli dari berbagai pihak, saya juga aktif sebagai pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Barat periode 2020-2025. Selama 5 tahun, saya diamanahi sebagai program manajer JISRA, Joint Initiative for Strategic Religious Action, dan menjadi bagian dari konsorsium global untuk pemberdayaan masyarakat terkait isu toleransi beragama. Selama menjalankan program ini, saya berkesempatan beberapa kali berkunjung ke Kenya dan Afrika Selatan. Pada November 2023, saya terpilih sebagai delegasi ulama dalam program English for Ulama yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tugasnya untuk mempromosikan indahnya praktik Islam yang toleran dan ramah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kepada publik internasional. Saya berbicara di berbagai forum, termasuk di Parlemen Inggris, Nottingham University, South Women League London, dan lain-lain. Dalam 10 hari, kami berkunjung ke beberapa kota dengan agenda yang padat setiap harinya. Selain itu, untuk turut menguatkan suara perempuan di ruang publik dalam masalah-masalah sosial keagamaan, saya juga menjadi bagian dari jejaring Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Alhamdulillah, di tengah kesibukan menjalankan amanah di dalam dan di luar kampus, saya masih bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan penelitian dan menulis. Beberapa hasil riset saya dimuat dalam jurnal skala nasional dan internasional.
juga sejumlah buku, book chapter, dan proceeding. Juli 2019 sungguh berkah. Setelah berproses selama 2 tahun, tulisan saya akhirnya dipublikasikan di Bidachen tot Taal, Land en Volkenkunde atau BKI, Journal of the Humanities and Social Science of Southeast Asia di Leiden. Jurnal bereputasi Q1 yang telah berusia lebih dari 150 tahun sejak para kolonialis Belanda mempublikasikan karya-karya akademiknya tentang Hindia Belanda. Tulisan ini tentang seni buhun di Tasikmalaya dan identitas lokal pasca reformasi. Hari ini bertepatan dengan 20 tahun mengabdi sebagai dosen, saya dikukuhkan sebagai guru besar ke-12 di ISBI Bandung. Hati saya diliputi syukur. Sejak pertama kali memasuki gerbang ini pada tahun 2006, saya menaruh harapan besar dan doa, serta meyakini akan meraih keberhasilan di masa depan sebagai akademisi STSI yang kemudian menjadi ISBI Bandung, yang mencurahkan dedikasi dan kontribusi untuk turut serta membangun peradaban melalui seni dan budaya.